Ini namanya triple filter. Oke, biar waktumu ndak habis untuk hal yang ndak penting. Apalagi ndak baik, apalagi ndak benar. Eman-eman waktumu, waktu ndak bisa didaur ulang. Jadi yuk, efektifkan waktumu, uji hidup. Nah, ini yang saya bilang tadi. Jadi menguji diri itu tidak selalu ke dalam. Ini saya ambil dari bukunya Dr. Mitchell Green. Jadi kata dia, ketika Socrates dan Plato bicara tentang pengetahuan diri, mereka tidak bermaksud melulu seperti introspeksi. Tetapi mereka menggunakan instrumen yang sekarang dikenal sebagai dialektika. Argumen bolak-balik antara para pendebat yang siap menantang ide satu sama lain. Jadi ini pelajaran yang berbeda dengan introspeksi. Jika engkau ingin tahu pikiranmu, ya engkau harus mencoba meyakinkan orang lain tentang ide tersebut. Jadi ada strategi untuk memudahkan kita menguji diri. Biasanya kan kita kalau mempertanyakan kebenaran kita akan sulit. Biarlah orang saja yang mempertanyakan, mengadunya dengan kebenarannya. Nanti akan terjadi diskusi. Ini lebih menguatkan pandangan kita. Makanya ada dua syarat menguji diri itu. Yang pertama feedback, yang kedua coachability. Istilahnya menarik ya, coachability. Kata dasarnya memang coach. Jadi feedback itu siaplah diberi masukan. Terbukalah untuk menerima umpan balik. Jadi feedback itu kan pandangan, komentar, kritik orang lain tentang kita. Kenapa? Karena kita juga hidup bareng orang lain. Orang itu mungkin ya di masyarakat mempekerjakan kita atau memecat kita atau mempromosikan kita, percaya pada kita, mau memberi utang pada kita dan lain sebagainya. Itu kan karena pandangan mereka terhadap kita. Maka kita perlu tahu itu. Itu namanya feedback dari mereka. Kalau aku kayak gini, ini gimana sih responnya teman-teman ya? Satu kelas, satu majelis. Ini namanya feedback. Makanya di surat Al-Asr itu kan kita ditekankan untuk watawasau bil haq. Saling menasehati, saling memberi feedback. Aku bagaimana kalau engkau menurutku begini. Itu memberi feedback. Cuma feedback ini tidak akan ada gunanya kalau tidak ada mentalitas coachability. Coachability itu maksudnya kalian harus siap di coaching, siap dilatih, siap diberi masukan. Banyak orang yang apatis, tidak bisa dinasehati. Ya tidak ada gunanya feedback. Jadi tidak ada gunanya watawasau bil haq tadi kalau kita tertutup. Jadi coachability itu kita mau mendengar, mau memasukkan dalam diri untuk perbaikan diri. Kayak kalau latihan itu loh, kalau kalian ada coach terus ngasih masukan, kamu harus begini, kamu harus begitu. Kita kan terbuka untuk perbaikan diri. Lawannya coachability itu defensif. Defensif itu tidak mau menerima masukan karena menganggap dirinya sudah pasti benar, sudah pasti baik. Sombong, merasa sudah tinggi, atau cuek. Suka-suka kamu mau ngomong apa, aku juga suka-suka, aku harusnya cuek. Nah itu namanya tidak punya mental coachability. Orang cuek tidak bisa diberi masukan, ya tidak akan bisa berkembang lebih baik. Jadi ini diantara caranya menguji hidup, selain berpikir ke dalam juga berpikir keluar, mencari masukan, terbuka terhadap feedback. Nah,
peta besarnya nanti seperti ini pada akhirnya. Jadi mengenali diri, menguji diri, itu ayo perhatikan hal-hal ini. Nanti bisa kalian lihat lagi ya di rekamannya. Kebetulan saya nulisnya masih dalam bahasa Inggris ya, tidak apa-apa. Nanti kalian buka kamus kalau lupa terjemahannya. Jadi membaca diri yang sifatnya jiwa tadi, soul tadi, akhirnya perhatikan 4 hal. Yang pertama behavior, yang kedua personality, yang ketiga attitude, yang keempat persepsi. Behavior itu kebiasaan, perilaku yang sudah mendarah daging. Ya. Ini behavior ini pola kepribadian. Personality kepribadiannya, attitude itu kebiasaan yang sifatnya temporer, insidental. Misalnya, saya itu orangnya lembut, tidak mudah marah, tapi dalam situasi saat ini ada kasus ini, saya marah ini. Itu attitude. Berhubungan dengan emosi, berhubungan dengan pikiran saat ini. Tapi kalau behavior itu karakter, perilaku yang menetap. Nah, persepsi. Jadi ini 4 hal. Coba cermati behavior kita, personality kita, attitude kita, persepsi kita. Behavior berarti melihat apa? Yang pertama motivasi. Jadi apa sih yang membuatmu bergerak? Yang membuatmu melakukan sesuatu? Saya Pak, kalau sudah urusan keluarga, saya akan berani mengorbankan apa saja. Ini motivation. Kalau saya untuk ilmu Pak, habis berapapun tidak masalah. Beli buku meskipun uang habis, untuk makan nanti-nanti tidak masalah. Ada motivation. Coba cermati kalian yang termotivasi itu kalau pas apa? Saya Pak, kalau urusan saya sendiri sih saya biasa. Tapi kalau sudah bersentuhan dengan orang yang saya cintai, saya berani mati. Banyak yang dicintai kan tidak mesti pacar ya, macam-macam. Nah, itu motivation namanya. Coba cek dalam dirimu, yang membuatmu termotivasi apa? Yang kedua, coba perhatikan modes of thinking, caramu berpikir. Pak, saya itu orangnya realistis Pak. Kalau belum lihat faktanya saya tidak percaya dulu. Saya itu orangnya agak sensitif Pak. Jadi saya main perasaan. Orang ngomong apa saja saya tidak peduli, saya rasakan saja. Orang ini kira-kira jujur apa enggak. Nah, itu modes of thinking. Kalian tipe yang bagaimana dalam berpikir? Saya itu easy going kok Pak, yang penting jalan saja lah, tidak perlu terlalu banyak direnungi, yang penting nanti belajar sambil jalan. Itu modes of thinking. Kalian seperti apa? Nanti ada modes of acting, gaya bertindakmu. Aku itu biasanya begini, yang saya lakukan ini loh. Kalau pas tersinggung saya begini, kalau pas marah saya begitu. Itu mode of acting. Saya itu dari 24 jam, malesnya 18 jam. Misalnya, sisanya 6 jam tidur. Misal itu mode of acting. Itulah aku. Ya enggak apa-apa. Yo, harus jujur ya dibacanya. Oke, jadi saya itu kalau males sih enggak Pak, cuma rebahan saja seringnya. Itu bisa 12 jam sehari. Tapi kan rebahan saya produktif Pak, misal. Sambil rebahan kan saya pegang HP Pak. Nah, itu. Yes, monggo kamu baca coba mode of acting. Kemudian mode of interacting, hubunganmu dengan yang lain, berinteraksi. Caramu bergaul, caramu berinteraksi dengan orang. Ini behavior, coba dicermati hal-hal ini. Kalau sudah personality ini ya kepribadian. Trait itu sifat-sifatmu apa?
faktor, hal-hal yang mendorongmu, mempengaruhimu apa, dan self-monitoring, penguasaan dirimu. Jadi bagaimana kamu memonitor, mengontrol dirimu terus-menerus, itu personality. Setelah itu attitudes. Attitudes itu pemikiran, perasaan, emosi. Seperti apa sih yang muncul dalam dirimu kadang-kadang di peristiwa-peristiwa tertentu. Terus persepsimu. Jadi persepsimu itu caramu memahami sesuatu. Ada stereotype. Misalnya, saya kalau orang dari suku sana itu menurut saya begini, Bapak. Itu persepsi. Kalau sudah ngomong agama itu menurut saya sudah privat itu, Pak. Tidak usah dibawa-bawa ke publik. Ini stereotype. Kemudian ada selective perception. Orang itu kan, dunia ini luas macam-macam. Orang itu dengan sudut pandang tertentu yang dilihat tertentu saja. Misalnya ngaji ini kan variabelnya banyak. Cuma kalau ngaji di sana dapat apa sih? Dapat kopi. Walah cuma kopi. Itu yang dilihat hanya itunya saja. Selective perceptionnya. Jadi kadang-kadang kan orang itu ada yang dari sekian banyak jam ngaji, misalnya 2 jam ngaji, yang dilihat hanya bagian pembukaannya saja. Wah, pembukaannya pakai bahasa Arab, itu berarti sudah tidak egaliter, itu sudah misalnya. Selective perception. Orang itu biasanya memang memframe sesuai kepentingannya. Nah, yang ketiga proyeksi-proyeksi. Proyeksi-proyeksi itu caramu membaca sesuatu kamu bawa kemana, itu proyeksi. Ngaji ini menurutmu maknanya apa sih, untuk apa sih, itu berhubungan dengan proyeksi. Terus ekspektasi itu harapan, keinginanmu. Nah, kayak ngaji ini kan kalian selain mengikuti kan juga ada ekspektasi. Mungkin ada yang, Pak, temanya mbok yang tasawuf saja, Pak. Yang filsafat ruwet saya, Pak. Tahu kalian ekspektasi, harapanmu. Tema ini kok nggak dibahas-bahas sih, Pak. Pak, mbok yo macam-macam harapanmu. Itu ekspektasi. Coba kamu cermati ya, dalam hidupmu kamu ada harapan apa? Terus interest, kepentingan-kepentingan. Dan atribusi. Atribusi itu keterhubunganmu. Jadi koneksi-koneksimu kemana saja, itu atribut yang kamu anggap penting untuk disambung. Itu apa yang kamu anggap penting untuk kamu jadikan teman, kamu jadikan pendukung, kamu jadikan, itu hubungannya dengan atribusi. Nah, ini materi-materi analisis diri. Coba nanti kalian cek ya. Ini saya ngumpul dari berbagai sumber yang membahas tentang know yourself atau self-awareness, kesadaran diri. Baik, masih ada waktu. Sekarang kita jelajahi kalimat-kalimatnya Socrates untuk memperdalam pengenalan diri. Ini ada beberapa quotes yang menurut saya menarik. Yang pertama kata Socrates, the easiest and noblest way is not to destroy others, but to improve yourself. Jalan paling mudah dan paling mulia itu bukan menghancurkan orang lain, tetapi meningkatkan kualitas diri kita. Meningkatkan dirimu. Hari ini kan banyak orang yang fokusnya adalah menghancurkan yang lain. Dia ingin tinggi dengan cara menjatuhkan yang lain. Ya memang mungkin kalau kamu sukses menjatuhkan yang lain, kamu lebih tinggi dari dia, wong dia jatuh. Tapi sebenarnya kamu tidak tambah tinggi, tidak tambah mulia. Maka
ada jalan lebih mudah, atau Isis itu jalan paling mudah dan paling mulia adalah kualitasmu naik terus. Jadi kemarin saya begini, sekarang saya lebih baik lagi, besok lebih baik lagi. Ini orang mulia. Jadi bukan jalan yang menghancurkan orang lain. Biarlah orang lain dengan perspektif dan gayanya untuk menunjukkan betapa aku lebih benar dari dia, tidak dengan cara jegal dia, tapi dengan cara tunjukkan bahwa kebaikanmu lebih banyak, kualitas dirimu lebih tinggi. Makanya Al-Quran itu menyuruh fastabiqul khairat, berlomba saja dalam kebaikan, bukan tabrakan. Silahkan partaimu apa, jagomu siapa. Kalau ingin bertarung secara elegan, Quranik, improve yourself di pilihanmu. Jadi bukan dengan cara bongkar-bongkar menjatuhkan yang bukan pilihanmu. Baik, biar kamu jadi orang mulia. Kalau pakai quotes-nya Socrates ini. Nah, jalan untuk meningkatkan kualitas diri tentu saja diawali dari pengenalan diri dan secara istiqomah menguji diri. Itu satu-satunya jalan kita bisa lebih baik. Kita lanjutkan. Nah, meskipun begitu, kita sudah belajar terus, kita berusaha mengenali diri terus, menguji diri terus. Jangan lupa kata Socrates, true wisdom, kebijaksanaan sejati itu hadir ketika kita sadar how little we understand about life, ourselves, and the world around us. Ketika kita sadar ilmu kita itu masih sangat sedikit, baik tentang diri kita, tentang hidup ini, maupun tentang dunia di sekeliling kita. Makanya orang itu tambah pinter, biasanya tambah tawadhu. Bukan karena acting tawadhu atau memaksa diri tawadhu, otomatis dia akan menunduk. Karena orang itu tambah pinter, tambah sadar, masih sangat banyak yang aku belum tahu. Jadi kan kita sering menyebut filsafat padi. Filsafat padi itu orang tambah berisi, tambah menunduk. Ini menunduknya bukan karena secara sengaja menunduk, tapi otomatis akan menunduk. Karena orang itu semakin pinter, dia akan semakin sadar ada banyak hal yang saya tidak tahu. Satu informasi yang kita dapat biasanya diikuti banyak pertanyaan mengiringi informasi itu.